Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Arif Rahman, tentunya bersama SP Malindo, channelnya Tukang Jalan. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga tanpa kurang satu apapun. Video kali ini adalah video perjalanan mudik saya dari kota Pontianak menuju ke Sulawesi, tepatnya Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang menempuh jarak kurang lebih 2.700 km, melewati 5 provinsi, menyeberangi laut yaitu dari Batu Licin ke Parepare, dan saya tempuh selama 8 hari. Seperti apa cerita perjalanan saya kali ini? Simak terus video ini hingga selesai. Namun sebelum lanjut, jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Terima kasih telah ikut serta membantu mengembangkan channel ini. Alhamdulillah, setelah menempuh jarak kurang lebih 1480 km dari kota Pontianak ke Batu Licin, dan pagi ini saya akan berlayar menuju ke Sulawesi menggunakan kapal KM Queen Soya. Kapal ini akan berlayar menuju ke pelabuhan Parepare. Waktu yang ditempuh dari pelabuhan Batu Licin ke Parepare itu kurang lebih 12 jam. Mudah-mudahan cuaca cukup baik dalam perjalanan ini. Setelah berlayar kurang lebih 12 jam dari Batu Licin, akhirnya di pagi menjelang siang ini kapal pun bersandar di pelabuhan Parepare. Setelah turun dari kapal dan berada di kota Parepare, Sulawesi Selatan, selanjutnya saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, yang akan melewati rute Parepare, Palopo, Luwu Timur, Kolaka Utara, Kolaka, dan Bombana. Biasanya lazim disebut sebagai rute melingkar. Selain rute yang tadi, ada rute terdekat yaitu Parepare, Kabupaten Bone, terus naik feri lagi sekitar 1 malam, dan sandarnya di kota Kolaka. Di luar pelabuhan ada Om Reni dan Om Mursalim yang sudah menunggu, dan kami bertiga menyempatkan diri untuk berfoto di Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Selesai berfoto di Monumen Cinta Ainun Habibie, Om Mursalim dan Om Reni mengajak kami pergi ke salah satu kafe, dan di sana kami mengobrol untuk saling kenal satu sama lain sebagai saudara, sehobi, satu naungan klub, saudara tak sedara. Dan setelah itu datang beberapa member untuk bergabung. Di sini adalah rumah kita, tempat berbagi tawa dan canda.
berbagi rasa yang ada. Setelah mengobrol, saya pun berpamitan ke member Parepare dan saya pun melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sulawesi Tenggara dengan rute Parepare, Sidrap, Wajo, Belopa, Palopo, dan kemungkinan di Luwu Utara atau Masamba saya menginapnya di sana. Sekarang ini saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Sidrap dan di sini terdapat simpang 3 yang ke kiri itu adalah jalan menuju ke Kabupaten Nrekan dan Toraja. Sedangkan lurus adalah jalan menuju ke Kabupaten Wajo dan Palopo. Jalur ke kiri itu sudah pernah saya lalui waktu ke Toraja ngevlog bersama dengan bus Litaco Super Sleeper Suite. Nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Dan di Sidrap disempatkan lagi bertemu dengan salah satu member YNC chapter Sidrap, yaitu Om Ipol. Sekarang ini saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Wajo dan di depan sana terdapat lagi simpang 3. Lurus itu menuju ke kota Sengkang atau ibu kota Kabupaten Wajo. Dan sedangkan jalur kiri ini adalah jalur menuju ke Luwu, Palopo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sekarang ini saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Luwu yang bangsawannya bergelar Datu atau Opu, di mana anak keturunan daripada Opu atau Datu ini banyak yang tersohor di tanah Melayu. Contohnya di Kalimantan Barat yaitu Opu Daeng Manambong. Dahulunya Luwu adalah kabupaten terluas di Sulawesi Selatan, akan tetapi sekarang sudah terbagi menjadi 3 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur, dan kota madya Palopo.
Sekitar jam 7 malam saya memasuki wilayah Kotamadya Palopo. Dan di sini saya dijemput dan diportal oleh Om Bas menuju ke basecamp YNCI chapter Palopo. Itu artinya saya berkesempatan untuk bersilaturahmi dengan saudara-saudara saya yang ada di Palopo yang sama-sama di bawah naungan bendera YNCI atau Yamaha NMAX Club Indonesia. Di sini adalah rumah kita, tempat berbagi tawa dan canda, tempat berbagi. Di dalam perjalanan saya ini dari Pontianak menuju ke Bombana, Sulawesi Tenggara, sempat bersilaturahmi dengan beberapa chapter yang dilewati karena memang sebelumnya saya sudah izin lintas. Jadi dalam perjalanan mudik saya ini dari Pontianak ke Bombana itu sudah terpantau. Jadi perjalanan pribadi maupun touring itu menjadi aman, asalkan sebelumnya izin lintas dulu agar mudah dipantau. Sekarang ini saya sudah di Masamba dan akan menginap di rumah kerabat istri. Keesokan harinya saya melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Bombana. Dan sekarang ini saya lagi berada di perbatasan Luwu Utara dan Luwu Timur. Di depan sana terdapat lagi simpang 3. Jika lurus itu adalah arah menuju ke Sulawesi Tengah. Dan saya akan mengambil arah ke kanan yang akan menuju ke Sulawesi Tenggara. Sekarang ini saya sudah di Malili, tepatnya di pinggiran kota Luwu Timur. Selanjutnya saya akan menuju ke perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dari Malili ke Tugu perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu hanya berjarak kurang lebih 33 km. Di depan sana terdapat lagi simpang 3. Lurus itu menuju ke Sorowako, perusahaan nikel, Danau Towuti, Danau Matano. Danau Matano ini adalah danau terdalam nomor 8 di dunia dan nomor 1 di Indonesia. Sedangkan ke kanan ini adalah jalan menuju ke perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Kolaka, Bombana, dan Kendari. Jalur Malili Kolaka ini terkenal sebagai jalur yang memiliki tanjakan yang lumayan tinggi, banyak tikungan dan jurang. Jalur ini biasa juga disebut sebagai jalur benang kusut, saking banyaknya tikungannya. Jalan yang sempit, tikungan, jurang, dan banyak tikungan itu sudah menjadi ciri khas jalanan yang ada di Pulau Sulawesi. Disebabkan karena faktor geografis dan keadaan alam Pulau Sulawesi. Kurang lebih 40 menit dari Malili, akhirnya saya sampai di perbatasan
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Dan ini merupakan pengalaman saya yang pertama kalinya melalui jalur darat. Sebelumnya saya sering ke Bombana, akan tetapi selalu melalui jalur udara. Dari perbatasan Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Lasusua, Kolaka Utara. Jaraknya sendiri dari perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara itu menuju ke Lasusua kurang lebih 123 km. Jalur jalanan menuju ke Kolaka dan Bombana itu berada di pesisir pantai barat Sulawesi Tenggara. Walaupun jalannya berada di pesisir pantai, akan tetapi tidak terlepas dari pendakian dan pegunungan. Dikarenakan pegunungan yang ada di Sulawesi Tenggara itu, kaki gunungnya berada di bibir pantai. Sepanjang jalur ini selalunya adalah di sebelah kiri itu tebing gunung dan di sebelah kanan adalah jurang dan laut. Dalam perjalanan menuju ke Lasusua sempat turun hujan yang cukup deras. Akan tetapi hujannya tidak awet, jadi saya tetap melanjutkan perjalanan menuju ke Lasusua. Tidak lama lagi saya akan memasuki kawasan Lasusua. Lasusua sendiri adalah ibu kota Kabupaten Kolaka Utara. Kota ini sangat indah dan pengelolaan kotanya yang sangat baik, begitu juga dengan objek wisatanya. Sangat recommended untuk dikunjungi ketika berada di Sulawesi Tenggara. Karena di sini kita bisa menikmati pemandangan gunung yang menjulang tinggi, begitu juga dengan hamparan pasir yang memanjang di sepanjang bibir pantai. Sekarang ini saya sudah berada di kota Kolaka. Kota Kolaka sendiri itu berjarak kurang lebih 138 km dari Lasusua, kota Kabupaten Kolaka Utara, dan berjarak kurang lebih 100 km dari Bupinang atau akhir dari perjalanan dan video ini. Sekarang ini saya sudah memasuki wilayah Kabupaten Bombana. Itu artinya berakhirlah cerita perjalanan mudik saya untuk kali ini dari kota Pontianak menuju ke Bombana. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara klik like, comment, subscribe jika belum subscribe, share ke media sosial Anda agar teman-teman yang lain dapat menonton. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan informasi. Kritik dan saran silahkan coret-coret di kolom komentar. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di trip dan perjalanan saya selanjutnya.